mulai persekutuan kita petang hari ini di dalam doa. Selepas ini ada beberapa acara sedikit yang kita akan laksanakan sebelum kita terus lanjut kepada puji-pujian dan juga pengajaran ataupun topik yang akan dibawa oleh pastor lah. Oke, sebelum itu kita dasarkan segala sesuatu yang kita lakukan petang hari ini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya mohon kesudian pastor sidang untuk membawa kita dalam doa pembukaan persekutuan ataupun kelas kita pada petang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas kesetiaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kami sungguh rasa diberkati ya Tuhan lewat beberapa ibadah yang kami sudah adakan, sehingga pada petang hari ini kami dapat meneruskan ibadah kami sesi yang ketiga, khususnya untuk remaja PMM dari Inta Permai maupun dari tempat atau gereja yang lain. Bapa, Engkau memberkati seluruh acara kami ya Bapa, dari permulaan pertengahan sampai ke penghujungnya. Biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, dan apapun yang kami lakukan sepanjang acara ini memuliakan nama Tuhan, dan apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat yang besar, supaya Alkitab, firman-Mu sungguh-sungguh disanjungi oleh kami ya Bapa, selaku umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mulakan acara kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih Pastor. Dan sebelum kita langsung kepada acara kita selanjutnya, kita ada sedikit acara khas. Saya dimaklumkan Gereja SIB Indah Permai telah mendapat, orang bilang apa ini, sumbangan Alkitab, berbentuk Alkitab daripada pribadi tertentu yang mewakili NGO. Dan pribadi ini adalah Saudara Philip, anak lelaki Dharmaraj kan? Kalau saya silap sebut, minta maaf. So kita Gereja SIB Indah Permai ini telah disumbangkan sebanyak 60 buku Alkitab versi EBB. Puji Tuhan lah kan, Alkitab versi Borneo. Jadi dalam proses pemberian ini harus ada, orang bilang, dokumentasi yang harus direkodkan oleh pribadi ataupun NGO tersebut. Jadi saya persilakan waktu ini pengurusi sidang, Penatua Michael, sebagai simbolik memberikan kepada Gereja SIB Indah Permai, menyerahkan beberapa naskah ini kepada pastor sidang lah, sebagai simbolik pemberian daripada NGO ini kepada Gereja SIB Indah Permai. Dipersilakan pastor untuk menerima lah, dan digambar lah itu. So ini Deacon Simeon punya yang dia pegang. So ini adalah EBB, Alkitab versi bahasa Borneo. Ada 60 naskah. So kameramen ready? Sudahkah? Yang diambil, oke. Di mana nih kameranya nih? Oke, thank you. Tidak salah kita beri tepuk tangan untuk Tuhan, sebab sudah menggerakkan NGO tertentu untuk memberikan naskah ini, 60 naskah ini kepada Gereja SIB Indah Permai. Dan dengan itu, saya mau, oleh karena ini sebenarnya khusus untuk remaja, saya mau tanya, kalau ada di kalangan remaja kita di sini yang belum ada Alkitab lah, untuk kita terus beri ini Alkitab lah. Kalau belum ada, coba angkat tangan dulu. Yang belum ada Alkitab, remaja, belum ada? Macam tidak ada? Kalau tidak ada, boleh bagilah, mungkin ada di sini. 1, 2, ala-ala adakah Alkitab? Oh, ada juga. Ada yang pinjam Alkitab daripada ibu bapak kah? Boleh bagi juga, supaya ada Alkitab pribadi sendiri kan? Nah, ada lagi sini, ada angkat tangan. Di tengah-tengah lagi ada, oke. Di sini semua ada Alkitab kan? Semua Alkitab sendiri kan?
Kalau kita pinjam boleh bagi, boleh dibagi kalau mau. Oke? Oke? Saya kira itu semoga dapat membantu kita memberi dorongan untuk terus membaca firman Tuhan lah. Oke? Untuk makluman jemaat Tuhan, dalam masa kelas remaja sebenarnya kelas remaja sebelum ini yang dijalankan oleh EJK PMM khususnya oleh Deaconess Angie yang bertanggung jawab dalam menguruskan kelas remaja ini. Dalam kelas remaja ini ada rules, ada beberapa peraturan kan? Kalau kamu ingat lagi remaja. Salah satu peraturan mereka adalah dorang punya handphone dipungut. Oke? Dorang punya handphone dipungut untuk memberi fokus kepada pembelajaran firman Tuhan. Tapi saya kira hari ini bagi chance dulu lah. Boleh bahkan? Hari ini mungkin bagi chance dulu. Sebab kita masih dalam PKPP dan manalah tahu hari ini saya terpikir dan berbincang dengan Deacon Patrick, mungkin belum ada yang terlupa kasih tahu keluarga yang tidak beli apa kan, yang karena pungut itu kan punya handphone. Jadi untuk hari ini diberi kelonggaran dulu, tetapi mohon remaja fokuslah untuk ini kita punya pembelajaran pada petang hari ini. Boleh bahkan? Boleh? Oke, so terima kasih semua untuk komitmen remaja dan saya kira kita akan masuk dalam beberapa pujian sebelum kita lanjut kepada penyampaian ataupun topik daripada pastor lah. Kita santai sejak ini petang, tapi berada dalam sukacita, berada dalam hadirat Tuhan. Oke, saya persilakan kepada tim remaja untuk membawa kita dalam beberapa pujian. Saudari Eli. Shalom anak-anak Allah. Oke, petang ini mari kita mau masuk dalam puji-pujian. Saya bawa semua jemaat untuk bangkit berdiri. Saya percaya pada saat ini ya Tuhan menyertai kita. Dan walau apapun permasalahan yang ada di hidup kita, kita tahu Dia begitu baik sama kita. Dialah yang membuka jalan kepada hidup kita. Mari kita angkatkan lagu ini. Lagi engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa kuasa-Mu sempurna. 「君の声が聞こえる」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 「君の声が聞こえる
terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita mau memuji nama Tuhan, mari kita angkatkan lagi itu. Tuhan Yesus itu baik. Ada amin? Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Mari sebuah jemaat untuk menenangkan hati kita untuk sebentar. Mari kita ingat kembali segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu walau apapun yang terjadi, semua itu adalah rencananya. Amin. Selidiki batinku dan
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami. Namun ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, bila hati kami tidak menghakimi kami ya Tuhan, kami beroleh keyakinan akan Tuhan. Dan Tuhan jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Dan Engkau mengetahui seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang manusia lain tidak tahu yang ada dalam hati kami, Engkau mengenal isi hati kami ya Tuhan. Engkau menyatakan kasih setia-Mu. Engkau yang mengampuni kami, mengangkat kami kembali kepadamu ya Tuhan. Memulihkan kami, memberi kami sukacita, damai sejahtera. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih. Wah, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya merasakan sukacita hari ini karena saya lihat macam ada sambutan ini sesi yang ketiga. Ini seperti Deacon Ex-Nickel katakan, ini era yang baru, ini permulaan yang baru. Kalau sesi yang kedua jam 2 petang pun baru kita lakukan, baru minggu yang kedua. Ini adalah kali pertama untuk sesi malam, nah sesi yang ketiga, khas untuk tunas remaja, cuma dibuka untuk jemaah umum. Bahkan saya menjemput beberapa kawan-kawan dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih karena saudari Dakim dan kedua anak dari jemaat SIB Likas ada di sini. Mari kita beri tepukan. Ini jemaat, sebab saya pernah jadi pastor di sanalah, dan mereka mengenali saya dan sangat bersyukur. Saya sekarang adalah pastor sidang di SIB Indah Permai. Terima kasih pada jemaat-jemaat yang ada di Indah Permai, khususnya di kalangan PMMR, tunas remaja. Kalau kamu hanya 10 orang saya hadir, mungkin saya pun ada kecewa sedikit, tapi syukurlah hari ini macam lebih 20 orang. Sebab yang inilah PKP bahkan, sudah 4 bulan kita tidak ada pertemuan, baru 1 kali kita mulakan kelas tunas remaja, mungkin 3 muka surat yang tafsiran Injil Yohanes yang awal bulan Mac, seramai 21 orang. Saya masih lagi ada simpan daftar nama kamu. Cuma mungkin saya akan ambil banyak masa untuk mengenali saudara dan saudari, khususnya remaja dan muda-mudi di Indah Permai. Tanpa membuang masa, hari ini saya mau bahas satu tajuk, yaitu apa itu Alkitab atau apakah itu Alkitab. Kadang-kadang memang bahasa Melayu saya kurang baik, jadi kamu tolonglah perbetulkan bahasa, sebab apakah itu Alkitab atau apa itu Alkitab, sama ada perlu tambah itu Ka'bah itu. Tapi yang saya tahu, itu poster yang sangat cantik kamu buat, ada silap sedikit, not what is Bible, but what is the Bible. Ada the itu yang sana. Ya, kalau English saya ada yakin sedikit lah, tapi bahasa Melayu kamu tolong saya, itu bahasa kedua saya itu. Saudara, apa itu Alkitab? What is the Bible? Kadang-kadang kalau jemaat Tuhan atau orang Kristen, kita orang Kristen, itu merupakan suatu asumsi. Maksudnya, kita pegang, inilah tradisi kita nih, tapi kita tidak tanya dari mana Alkitab ini kita dapati. Dan mungkin saya beri contoh. Sebagai contoh, gereja Roman Katolik ada mungkin tambahan 13 kitab-kitab yang lain yang disebut Deuterocanonical. Dan kenapa orang Yahudi, mungkin senang kita jawab, kalau orang Yahudi mereka hanya yang kita sebut kitab perjanjian lama, sebab kebanyakan orang Yahudi belum percaya Yesus sebagai Mesias. Jadi kita doakan bangsa Israel. Memang Alkitab kita, dasar kita itu dari bangsa Israel. Zaman Tuhan Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, para rasul-rasul mengajar
umat Tuhan, Kisah Rasul bab 2 ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul berkhotbah berdasarkan kitab-kitab suci. Tetapi dengan satu kancah yang baru, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan telah menggenapi firman Tuhan atau nubuatan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Itu yang abad-abad pertama dalam Kisah Para Rasul. Supaya kamu tidak terlalu rasa tegang, saya minta maaf, saya bukan sengaja mau pakai ini jaket, terlalu formal bang ini saya. Sebab pastor kesejukan, itulah saya pakai ini. Saya mau pakai t-shirt saja lain kali ya, supaya kamu boleh relax sedikit, supaya jangan terlalu formal. Dan saya pun tidak akan satu orang saja monolog. Nanti saya akan selalu bilang, ada soalan, jadi kamu boleh bertanya, sediakan mic, siapa-siapa boleh bertanya. Sebab saya tidak mau setengah jam saya cakap, nanti kamu bingung, sudah begitu. Tapi jangan susah hati, saya sediakan yang terbaik, sebab saya pun happy karena kelas tunas remaja dimulakan lagi. Saya ada sediakan buku, nanti saya bagi dengan kamu. Tidak payah nanti kamu hanya baca saja, tidak dengar ceramah, susah juga ini. Kalau dalam buku nanti saya akan bagi, saya ada mungkin lebih kurang 25 atau 30 buku kecil ini yang saya sudah tulis menjawab soalan ini, apakah itu Alkitab atau apa itu Alkitab. Dan saya mau baca, mungkin saya minta ex nickel lah, bagus juga terus bagi supaya senang sedikit. Ya ini, ya. Remaja dulu, kalau ada kelebihan semua orang boleh dapat. Jangan kamu susah hati ya. Yang kita bagi juga yang tetamu kita. Sebab kalau mana tahu deacon penetua, nanti saya kalau tidak cukup saya boleh bagi minggu depan. Tetamu tidak tahu, memang kita mengalu-alukan mereka selalu datang di sini. Tapi remaja sama tetamu yang dapat dulu. Dan sebab saya tidak jangka juga begitu ramai hadir malam hari ini. Coba kamu buka surat yang pertama. Muka surat pertama, nanti ada juga dalam slide. Semua isi Alkitab yang terdiri daripada perjanjian lama dan perjanjian baru adalah diilhamkan Allah dan memegang kuasa yang mutlak. Kuasa yang mutlak. Oke. Itu merupakan satu kalimat yang saya petik dari perlembagaan sidang Inju Borneo. Oke, saya mau jelaskan, dengar ini baik-baik. Setiap gereja mesti ada perlembagaan, didaftar dengan kerajaan. Jadi SIB, kita SIB Sabah, didaftar dengan kerajaan, dengan constitutionnya, perlembagaannya. Di dalam perlembagaan SIB ada lima penyata iman atau asas kepercayaan. Ada 5 saja. Sebenarnya siapa yang mau jadi anggota SIB senang saja. Yang penting mengakui dan pegang kepada 5 penyata iman. Yang pertama, hari ini kita bahaskan yang pertama saja. Itulah saya tulis karena saya dalam komite di peringkat pusat dan saya diberi tanggung jawab untuk menulis bahagian ini tentang Alkitab. Itulah saya buat buku. Tapi ini kita enjoy dulu lah, belum ada meeting lagi. Cuma saya sudah tulis ini makalah atau essay tentang penyata iman kita yang pertama. Perkara 7, semua isi Alkitab yang terdiri daripada perjanjian lama dan perjanjian baru adalah diilhamkan Allah dan memegang kuasa yang mutlak. Jadi ada 2 bahagian dalam ayat ini. Malam ini saya akan bahaskan kalimat ini. Saya akan terangkan apakah itu perjanjian lama, perjanjian baru, dan bagaimana Alkitab itu memegang kuasa yang mutlak. So inilah penyata iman SIB Sabah. Kita percaya Alkitab kita ini memegang kuasa yang mutlak. Apa-apa kontroversi, persoalan tentang amalan ibadah atau fahaman doktrin, kita kembali kepada Alkitab. Kita mesti tengok apakah dasar-dasar firman Tuhan, adakah itu sesuai dengan lunas Alkitab. Itulah maksudnya memegang kuasa yang mutlak.
dalam gereja kita, Alkitablah yang menentukan apapun yang kita lakukan sebagai anggota SIB, ini terdapat di dalam perlembagaan kita. Oke, mungkin cukup untuk ini perlembagaan, saya sediakan slide. Saya mau terangkan sekarang tentang Alkitab. Next. Perkataan Alkitab. Perkataan Alkitab, mungkin kalau bahasa Melayu itu dari kitab, kalau English itu Bible itu dari perkataan Yunani, Biblios. Kalau dahulu kala, Biblios atau kitab itu merupakan sebuah gulungan, a scroll. Dahulu kala belum lagi dapat ada printing, ada teknologi yang menjadikan itu buku. Saya tidak banyak gambar dalam slide, jadi kamu bayangkan ada gulungan kitab. Saya harap kalau lain kali saya dapat ada gambar supaya kamu senang tahu apa maksud saya. Itu gulungan kitab. Sebagai contoh, kitab Yesaya ada 66 bab kan, dan itu ditulis dalam satu gulungan kitab. Jadi saya ada satu ayat juga, 2 Timotius bab yang keempat. Jangan susah hati, saya sebut, kalau kamu dapat catat, kamu catat. Kalau tidak pun pasti kalau kamu baca nanti di rumah. Kebanyakan yang saya sharing itu ada di dalam booklet ini, buku kecil ini. Dan sampai penghujung hayat atau pelayanan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 13 kalau saya tidak silap, Paulus menyuruh Timotius, sebab Paulus waktu itu dalam penjara, dia menyuruh supaya membawa, di antara apa yang disuruh Paulus adalah kitab-kitab, khususnya parchment, buku-buku. Di penjara pun Paulus ingat mau baca buku. Itu luar biasa. Saudara boleh baca ayat itu. Nanti saya akan jelaskan apakah maksud itu parchment. Oke. Jadi di sini dalam slide ini sebenarnya kamu boleh baca juga buku ini. Saya mau terangkan kalau zaman dahulu kala belum ada kertas yang secantik sekarang, ada 2 jenis, 2 bahan utama. Dalam ayat yang terakhir itu papyrus atau parchment. Papyrus itu adalah dari tumbuhan di teping sungai atau di sungai. Jadi mereka kasih kering, mereka kasih rata dan jadikan macam kertas. Setelah itulah papyrus itu ditulis. Okay? Dan parchment biasanya adalah dari kulit binatang. Kulit lembu kah, domba kah, kulit yang sudah kena kering, macam kena proses, dan mereka akan menulis. Itulah parchment. Sebab ada bahan yang ketiga. Saya mau jelaskan sebab ini satu macam ada bersifat sejarah. Alkitab kita yang ditulis lebih 2000 tahun yang lalu, perjanjian lama itu, kalau kitab Kejadian sampai Ulangan itu, siapa yang menulis hukum-hukum Taurat? Yang disebut sebagai Taurat apa? Taurat Musa kan? Nabi Musa. Saudara tahu tahun berapa? 1400 tahun sebelum Masehi. Jadi Alkitab kita ini sangat ancient. Inilah teks kuno. Kitab The Law of Moses, 5 Alkitab, kitab-kitab yang pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ditulis oleh Musa sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Sudah 3000 lebih tahun dahulu kala. Dahulu kala mana ada buku cantik-cantik kan? Itulah saya coba terangkan tentang ini papyrus dan parchment. Teruskan, sebab tidak juga terlalu banyak slide, itulah saya sediakan buku, kamu boleh baca. Ya, saya mau terus jelaskan tentang ini, isi kandungan Alkitab. Supaya kita faham, kenapa perjanjian lama ada 39 Alkitab dan bahagian-bahagian besarnya, dan kenapa perjanjian baru ada 27 Alkitab dan bahagian di dalamnya. Dalam perjanjian lama itu, mungkin next, saya terima kasih yang menjaga multimedia ini. Saya sudah jelaskan tuh, next. Ya, ada 3 bahagian utama dalam perjanjian lama. Kamu boleh faham maksud saya perjanjian lama? Okay, perjanjian lama, ya, bila saya sebut perjanjian lama, dalam konteks ceramah ini, saya maksudkan kitab-kitab perjanjian lama. Kalau istilah perjanjian lama itu, kalau
kadang-kadang kita katakan kita sekarang berada dalam perjanjian baru, maksudnya Yesus telah datang, Tuhan telah mati di atas kayu salib, memulakan satu zaman yang baru. Kita berada dalam perjanjian baru. Jadi istilah perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya ada dua arti yang besar. Okay? Ada dua pengertian perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam konteks ceramah ini, bila saya sebut perjanjian lama, saya merujuk kepada kitab-kitab yang disebut sebagai perjanjian lama. Boleh bahkan faham kan? Kalau tidak, terus angkat tangan. Boleh ya, supaya jangan terlalu formal malam ini. Jadi, kalau saya sebut perjanjian baru, maksudnya 27 kitab-kitab, New Testament di dalam Alkitab kita. Dari Injil Matius sampai Wahyu. Okay? Saya mau terangkan dulu sekarang perjanjian lama. Semua ada dalam buku ini. Ini kamu ambil percuma pastor bagi hari ini. Yang 3 bahagian Torah, inilah perkataan Taurat. Kadang-kadang ini bahasa Indonesia. Nanti ada slide juga saya mau jelaskan versi Alkitab pada penghujung ceramah ini. Ada juga saya mau jelaskan ini. Perjanjian lama ada 3 bahagian yang utama. Yang pertama Torah adalah Taurat Musa. Biasanya disebut atau hukum Musa. Kenapa disebut hukum? Sebab banyak macam undang-undang ini, banyak hukum-hukum kan, macam imamat. Imamat itu hukum-hukum bagaimana menjalankan ibadah. Kalau keluaran dan bilangan banyak tuh hukum. Kalau orang membunuh dan sebagainya, bagaimana dihukum, ada saksi mata. Nanti orang yang melihat penjenayah itu, dia yang pertama lemparkan batu dan sebagainya. Banyak tuh hukum-hukum itu. Itulah disebut sebagai Taurat. Tapi saya mau jelaskan, sebenarnya perkataan Torah dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Melayu mungkin petunjuk, instruction. Mungkin itu yang paling tepat. Karena susah mau terjemah ini bahasa dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani merupakan bahasa asli kitab-kitab perjanjian lama, dan Torah, perkataan Torah ini adalah instruction, petunjuk. Jadi 5 kitab pertama kita ini memberi banyak kita petunjuk bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan dan sesama manusia dan bersama masyarakat awam juga. Petunjuk, instruction. Sebagai contoh kejadian waktu kitab Kejadian itu belum lagi Nabi Musa. Nabi Musa itu kitab apa? Keluaran kan? Jadi Kejadian itu pun disebut Torah, malah bahkan dia adalah kitab pertama dalam Alkitab kita, kitab Kejadian. Tetapi mengandungi banyak petunjuk-petunjuk. Kehidupan tokoh-tokoh iman Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan saudaranya, semua itu mengandungi petunjuk-petunjuk, instruction, Torah. Bagaimana Tuhan mau kita harus contohi yang baiklah, bukan tokoh iman itu sempurna. Abraham pun pandai bohong sikit-sikit, sebab dia beritahu itu raja, dia takut bahwa Sarah itu istri dia, tapi dia bilang ini hanya saudaraku kan. Dia takut kena bunuh. Jadi orang percaya pun kadang-kadang pandai berdosa juga. Cuma maksudnya petunjuk di sini adalah bila kita baca kitab Kejadian, apa yang baik? Abraham taat karena iman. Ini sebagai contoh lah. Firman Tuhan itu mendorong kita seperti Abraham. Jangan takut kita melangkah. Banyak orang tidak berjaya, tidak berhasil dalam hidup mereka sebab mereka takut. Macam PKP pun takut, kuman pun sudah minggu kedua gereja buka pun belum mereka berani injak gereja. Kenapa? Takut bah. Takut mungkin. Kita orang beriman. Itulah contoh Abraham berani mentaati Tuhan. Dia tidak tahu kemanapun dia pergi. Tetapi dia percaya Tuhan memimpin, memberkati seluruh kehidupannya. Itulah maksudnya petunjuk. Kita baca. Saya sangat gemari kitab Kejadian. Mungkin 2 jam pun tidak habis cerita. Teruskan dulu. Yang kedua, Nevi'im. Kamu lihat tuh perkataan di sana, di belakang saya itu. Nevi'im itu dari Navi adalah nabi. Perkataan nabi itu banyak perkataan Melayu. Ini bahasa Semitik, ada mirip dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab ada mirip dengan bahasa Ibrani, sebab dalam keluarga yang sama.
Semitic language, bahasa Ibrani, macam dekat dengan bahasa Timur Tengah lah itu. Dan bahasa Melayu pun banyak juga perkataan bahasa Malaysia diambil juga seperti nabi. Nabi itu sebenarnya dari bahasa Ibrani, navi, ya, navi, tapi jamak itu adalah naviim, nabi-nabi. Kitab para nabi, naviim. Kalau tunggal adalah navi, kalau jamak adalah naviim. Wah, kelas bahasa Ibrani sudah ini, haleluya. Jangan kamu susah hati, ini baru permulaan. Saya mau kamu sabar, sebab kamu boleh tanya penetua, ada saya nampak pengurusi kita pun di sini. Bila mereka tanya dengan saya, waktu sebab saya pastor baru juga itu, penetua Maidin pun sebut tadi dalam kebaktian pertama. Dan bila kepimpinan sidang ini tanya dengan saya, sebagai pastor apa visi kamu? Yang pertama saya jawab adalah saya mau mengajar kelas tunas remaja. Ini generasi keempat SIB Sabah. Saya mau, kalau saya sampai 70 tahun pun, mungkin saya punya aim, kalau Tuhan izinkan saya hidup lama, panjang, saya harap, maksudnya sabarlah. Kalau hari ini kamu tidak paham, jangan susah hati. Pastor masih ada di sini, dengan izin Tuhan lah itu. Maksudnya ada next week, ada pelajaran kita akan sambung, supaya kita bertumbuh bersama. Kita akan bersama-sama melayani di gereja ini, di Indah Permai. Oke, jadi yang bagian yang ketiga adalah disebut ketuvim. Dari perkataan kataf adalah I write, aku menulis. Jadi secara jamak, ketuvim itu adalah writings, sastra. Jadi kitab-kitab seperti Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal dan sebagainya disebut sebagai ketuvim, kitab-kitab sastra. Jadi ada 3 bahagian utama, Torah, para nabi, naviim, ketuvim adalah sastra. Mungkin termasuk sejarah, banyak kitab sejarah dalam perjanjian lama, seperti 1 Tawarik, 1 Raja, itu semua sejarah Israel kan. Dari Yosua pun sampai Tawarik pun banyak tentang sejarah perkembangan Israel, bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan dan bagaimana mereka menjadi saksi di tengah-tengah bangsa-bangsa yang coba mempengaruhi mereka. Biasanya kalau raja itu baik, Tuhan memberkati. Kalau raja itu disebut jahat, ini raja Israel lah itu. Kalau mereka disebut jahat, maksudnya mereka mengingkari perintah-perintah Tuhan dan mereka dipengaruhi dengan bangsa-bangsa lain. Seperti orang Kristen sekarang. Ada kalau dalam bahasa Inggris ya, dan sebab kamu remaja, kan, pasti akan coba dorong kamu, saya akan pakai sedikit juga bahasa Inggris. Coba kamu lihat 2 perkataan ini. Kalau firman, word kan, W-O-R-D. Kalau dunia dalam bahasa Inggris apa? World. W-O-R-L-D kan? Perbezaannya hanya 1 saja huruf. L saja. Jadi kadang-kadang hidup di dunia ini cukup mencabar. Sebagai umat yang percaya Tuhan. Sama ada kita mau turuti word atau dipengaruhi oleh the world. Secara negatif dunia ini. Media ke apa yang kita, kawan-kawan kita yang belum percaya Yesus dan sebagainya. Cabaran hidup di dunia ini. Kita boleh senang jatuh melawan firman atau melanggar perintah Tuhan sebab kita dipengaruhi dengan dunia. Word and world itu huruf dia hanya, beza dia hanya 1 saja kalau ejaan, kalau dari bahasa Inggris. Oke, teruskan. Sekarang jadi dalam Injil Lukas, Yesus mengatakan hukum Musa, para nabi dan Mazmur menulis tentang aku. Coba kamu lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini penghujung Injil Lukas. Yesus juga melihat kitab-kitab perjanjian lama ini 3 bahagian utama. Tuhan Yesus yang sendiri yang beritahu kepada kedua muridnya, ada hukum Musa, ada para nabi, Mazmur itu adalah kitab ketuvim, kitab sastra, tulisan
tulisan. Oke, saya harap kita memahami tentang ini kitab-kitab Perjanjian Lama. Yang seterusnya, next slide. Nah, sekarang kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru mungkin senang sedikit. Kalau kamu buka Alkitab kamu, yang pertama dalam Perjanjian Baru itu apa? Kitab Injil kan? Injil Matius. Dan berapa kitab Injil? 4. Nah, ada jawaban sudah itu. Kamu boleh jawab, nanti pastor satu orang yang cakap. Ya, kalau saya katakan kalau kitab sejarah itu berapa? 1. Kisah para Rasul itu lebih kurang itu sejarah pertumbuhan perkembangan gereja awal. Kisah para Rasul 1. Kalau surat-surat itu, wah itu banyak. Saya harap saya tidak salah kira. Salahkah saya itu? Mungkin salah. Sebab 20, mungkin betul juga, 21. Dari surat Roma sampai surat Yudas. Saya harap nanti apa yang pastor sampaikan kamu balik, kamu cek Alkitab kamu. Boleh ya? Boleh ya? Jangan hanya dengar nanti lupa terus. Tidak berbaloi itu, tidak membawa manfaat. Kalau macam dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya enjoy sejadi ekon di sini malam ini. Rugi kamu. Ya. Dan yang keempat, yang saya perkenalkan satu perkataan apokaliptik adalah kitab Wahyu. Itu pengwahyuan. Kalau saudara baca kitab Wahyu, kitab ini sangat berbeza dari kitab-kitab yang lain. Kitab Injil itu tentang riwayat Yesus, pelayanan Yesus, mukjizat, pekerjaan Yesus, dan kemudian penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus, dan sebagainya. Ada 4. Oke. Jadi ini 4 bahagian utama. Keseluruhan Alkitab kita, kalau Perjanjian Lama 3, Perjanjian Baru 4, jadi 7. Jadi the next slide, cuma yang saya lukis ini tidak begitu terang. Saya pun lupa bawa itu menorah, tapi perkataan pun sangat tidak begitu terang. Kamu boleh baca kayak itu. T adalah Torah, N itu adalah Nevi'im, K itu adalah Ketuvim, Ketuvim. Jadi itu Perjanjian Lama. Torah 5 kitab Musa, Nevi'im itu kitab nabi-nabi dari Yesaya sampai Maliaki, kitab nabi-nabi. Dan Perjanjian Baru itu adalah dari I, Injil, S itu sejarah, S yang kedua itu surat, dan A itu adalah apokaliptik. TNKISSA. Kalau bagi kamu yang masih muda, untuk senang kamu ingat, macam ada satu singkatan KISS di sana. Ya, oke. Ya, tapi kita tafsir dengan baik lah. Saya hanya mau kamu ingat saja. Oke. Kamu paham-paham lah itu, supaya kamu senang ingat. Maksudnya dari K, Ketuvim, di tengah-tengah itu, kalau kita lihat, supaya kamu paham kenapa pastor jelaskan tentang 7 bahagian ini. Sebab bila kita baca Alkitab, di tengah-tengah itu yang paling penting, kitab Injil, tentang Yesus. Okay? I itu yang paling penting. Seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, suratan pun menjelaskan tentang karya Kristus dalam kehidupan jemaah. 21 surat. Surat kitab Wahyu pun menerangkan keadaan jemaah pada akhir zaman, bagaimana mereka atasi penganiayaan, kesukaran itu, dan Tuhan Yesus datang kedua kali. Kitab Wahyu. Tapi yang paling penting dalam seluruh Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus. Keempat Injil itu di tengah-tengah, 4 Injil itu. Jadi itulah nanti 2 minggu dari sekarang, saya akan kembali kepada tafsiran Injil Yohanes, sebab disitulah itu. Tajuknya adalah 7 gelar Yesus dalam Yohanes 1. Saya harap nanti 26 Julai kamu datang, kita akan sambung itu buku tafsiran Injil Yohanes, dan kita akan belajar bersama 7 gelar utama Tuhan Yesus di dalam bab yang pertama Injil Yohanes. Oke, itu modul menorah. Sebelum kita pergi slide yang seterusnya,
Jadi saya mau berhenti sekejap supaya kamu yang bertanya, bagaimana? Boleh ikut ke itu? Boleh? Kamu ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan kamu? Bolehkah? Boleh ikut? Ya. Sebab saya rasa ini amat penting tentang Alkitab. Mungkin saya beri contoh lah. Saya tidak tahu adakah kawan kamu kalau kadang-kadang yang kita kena serang juga dari sebelah, teman kita sebelah ini, mereka bilang, oh Alkitab kamu tidak betul itu. Banyak kesilapan atau perubahan-perubahan. Jadi malam ini saya coba memberi keyakinan kepada kita, karena saya sudah berpuluh tahun belajar Alkitab, dan saya boleh saksikan bahwa saya sudah banyak baca. Ini pasti bukan macam menyombong diri lah. Kalau tentang buku teologi pun, 6 tahun saya di Singapura, saya melayani sebagai pensyarah, dan memang standar mereka sangat tinggi. Dan jadi library kami ada lebih 100.000 buku. Dan saya boleh katakan waktu saya di Singapura, kadang-kadang saya boleh habis baca 2 buku dalam 1 minggu. Coba kamu bayangkan, dalam 6 tahun, 1 tahun itu, kadang-kadang saya boleh habis baca 100 buku. Dalam 6 tahun mungkin saya sudah baca lebih 500 buku. Saya bukan menyombong diri ya, kenapa saya mau saksikan ini? Sebab apapun buku saya baca, tidak ada yang dapat menyaingi atau sehebat Alkitab kita. Sebab Alkitab kita diilhamkan Allah, ada hidup. Buku yang lain yang ditulis orang yang ternama dan sebagainya, mungkin banyak juga saya boleh belajar dari buku, itulah saya minat baca buku kan. Tapi buku yang utama adalah Alkitab. Dan semua yang saya kaji, sudah 30 lebih tahun saya mengkaji Alkitab, bagi saya adalah benar. Saya boleh katakan siapapun, termasuk Dr. Zakir Naik itu. Saya terus terang, kalau dia mau berdebat, berdialog dengan saya, anytime. Kalau tentang Alkitab, tentang iman Kristen, saya boleh berdebat dengan siapapun. Sebab saya yakin 100% Alkitab ini firman Tuhan. Itulah saya coba mendorong kamu, supaya lebih banyak masa iman kita. Minggu yang lalu saya khotbah dari Esra, Alkitab ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang bagi kita, untuk menuntun kita, supaya iman kita jangan terpesong. Kita tetap kuat. Setiap perkataan itu boleh dipercayai. Itulah malam ini saya coba memberi sedikit keyakinan melalui kesaksian pastor lah. Oke, jadi soalan nanti, banyak sudah saya melambung tinggi ini, saya minta maaf. Oke, saya tidak mau lagi. Kamu yang tanya. Ada pertanyaan kamu? Jangan susah hati ya. Kalau kamu baru start mau baca pun jangan susah hati. Seperti yang pastor katakan, pastor berusaha ini. Kalau Tuhan izinkan 10 tahun pun saya akan ajar kamu. Saya bukan, selagi saya sehat lah itu. Ya, supaya kamu, sebab bagi saya Alkitab ini bukan 1 bulan, 1 tahun. Perlu banyak masa. Tapi sekurang-kurangnya kita memahami, kita ada keyakinan. Macam kamu tidak mau tanya, saya teruskan lah itu. Oke, nanti kamu tanya, teruskan dulu. Oke, sekarang bahagian ini, kamu ada buku, jadi saya tidak payah terlalu banyak. Sekarang saya mau jelaskan, khususnya tentang ini perjanjian baru. Kadang-kadang yang ditanya, kenapa hanya 27 saja? Kenapa hanya 27 saja kitab yang dipilih sebagai perjanjian baru kita? Saya beri contoh. Itulah tadi saya mulakan ceramah dengan mengatakan, kadang-kadang orang Kristen itu assumption saja, asumsi saja, kita terima saja. Kita terima bulat-bulat, kita tidak tanya pun. Itu pun ada kebaikan juga. Jangan terlalu banyak tanya, nanti sesat. Maksudnya kalau iman kita terus percaya bagus juga. Tapi kadang-kadang kita perlu, maksudnya berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kebenarannya. Okay? Jadi saya beri contoh. Kalau kita baca itu surat, dalam Kolosi mungkin,
Paulus pernah, dia katakan macam Rasul Paulus, dia pernah menulis surat kepada Laodikia. Ini sebagai contoh lah. Tetapi suratan Paulus kepada Laodikia tidak ada dalam Alkitab kita. Kolose ada, Kolose ada kan? Jadi mungkin Paulus menulis lebih banyak daripada 13 suratan dalam perjanjian baru. Rasul Paulus menulis Roma, kan? Kamu bolehlah nanti kamu hitung 13 pucuk surat, 13 surat. Tapi waktu dia melayani mungkin banyak lagi dia tulis. Kenapa gereja waktu itu memilih hanya 13 saja? Jadi itulah saya mau tanya. Dan perkataan kalau secara akademik atau secara teologi adalah apakah proses kanonisasi, canonization of the Bible. Bagaimana gereja umum waktu itu mereka memilih apa yang mereka anggap diilhamkan, setara firman Tuhan yang setara dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama tidak sudah ditanya, sebab Tuhan Yesus pun dia buka gulungan kitab Yesaya, mereka percaya waktu itu. Mereka sudah percaya hampir keseluruhan perjanjian lama itu satu kitab waktu itu. Tetapi bagi umat Kristen, kita ada kitab-kitab perjanjian baru. Inilah dalam bahagian ini, saya mau terangkan, ada satu proses yang disebut kanonisasi. Perkataan kanon itu dari bahasa Yunani, bagaimana tulisan itu diukur, ukuran dia. Kanon itu adalah ukuran, bagaimana penilaian pemimpin gereja waktu itu, bagaimana mereka menilai. Waktu itu belum ada kitab-kitab, belum ada kanon perjanjian baru. Itu mengambil waktu yang lama, bahkan sampai abad yang keempat. Kalau saudara, nanti kamu boleh baca buku ini. Saya terangkan dengan lebih lanjut, supaya ceramah ini tidak terlalu panjang. Saya mau ada satu sesi soal jawab. Macam saya kecewa nanti kamu tidak ada soalan. Okay? Mesti juga ada soalan nanti ya. Pada penghujung lah kalau kamu tidak berani bertanya sekarang. Oke, saya mau teruskan. Hanya satu slide saja. Pastor memang ringkaskan ini supaya kamu menangkap poin-poin utama. Oh ya, sebelum itu 3 ujian itu, coba kamu lihat ini peta Eropa. Dan kalau saudara mata kamu tajam bila saya lihat ini Alkitab bersih Borneo, saya bilang syukurlah saya ada Alkitab yang besar-besar di tulisan. Untuk orang muda ini kamu boleh baca, mata kamu masih tajam. Kalau saya susah mau baca. Oke, kalau mata kamu tajam, kamu lihat tuh Konstantin, Maharaja Konstantin abad yang keempat, dia adalah Maharaja Romawi. Waktu itu kerajaan besar waktu itu diperintah oleh Romawi, Rom, Itali, Maharaja, Kaisar. Waktu Yesus lahir, rasul-rasul 400 lebih tahun, kerajaan Romawi yang memerintah. Jadi abad yang keempat, Raja Konstantin mendapat penglihatan waktu dia dalam satu peperangan, bila dia diangkat menjadi maharaja, dia lihat salib. Jadi dia mengaku Yesus. Itu Maharaja Romawi yang pertama jadi Kristen. Cuma yang pastor mau jelaskan di sini adalah, coba kamu lihat, dalam beberapa ratus tahun, semua ini sampai England, di utara Afrika, ini adalah kerajaan Romawi di bawah Konstantin. Hampir semua kota-kota sudah ada gereja lokal. 90% lebih seluruh kerajaan Romawi, di mana ada di bawah pemerintahan kerajaan Romawi, maksudnya kekristenan sudah disebar luaskan. Dalam 200-300 tahun, seluruh Afrika Utara sampai di utara England, ada saja orang atau gereja-gereja yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja mereka. Kristen disebarluaskan. Oke, sekarang kembali kepada proses kanonisasi ini, bagaimana 27 perjanjian baru ini, 3 saja ujian. Jadi pada abad yang keempat, gereja perlu menentukan. Memang dalam 300 tahun, kebanyakan kitab perjanjian baru sudah diterima, cuma belum ada senarai yang muktamad. Pastor hanya cerita dia punya
pengakhiran dia. Yang muktamad abad yang keempat, gereja umum khususnya satu bishop nama dia bishop apa nama dia itu? Athanasius dari Alexandria, Mesir Utara. Waktu itu kadang-kadang mungkin kamu dengar juga selalu orang bilang, kamu SIB ini bukan gereja asal. Gereja asal adalah Roman Katolik, itu pun minta maaf lah, bukan saya merendah-rendahkan nama gereja lain, tidak. Cuma supaya saudara faham, untuk 300 tahun pertama, tidak ada satu kota atau gereja yang macam Pope, yang ketua, tiada. 300 tahun pertama kekristenan, di kota-kota itu ada satu saja pastor disebut bishop. Jadi kalau mereka ada apa-apa perkumpulan, mereka berkumpul lah itu. Seluruh Eropa. Mereka akan datang macam kita buat konferensi atau persidangan. Ya, tapi pastor-pastor yang di kota besar itu memang mereka lebih berpengaruh. Seperti di Alexandria, itu kota yang terkenal di Mesir waktu itu. Di Rome memang ada pastor di situ, tapi waktu itu dia bukan nomor satu. Kalau sekarang, kalau Roman Catholic, Pope itu nomor satu kan. 300 tahun yang pertama tidak ada gereja yang lebih menonjol, semua sama saja. Dan waktu itu pun tidak ada nama. Kalau nama gereja itu, kalau kita lihat Alkitab, Paulus hanya katakan kepada jemaah di Korintus, itu saja, church. Hanya nama gereja itu hanya church di kota itu. Kalau mungkin saya sebut kamu church di kota Kinabalu lah itu. Itu yang paling Alkitabiah. Sebab kalau dalam firman Tuhan begitu. Supaya kita memahami. Sebab ini penting juga. So, kadang-kadang saya sangat bangga. Saya sudah 26 tahun pastor SIB. Memang saya bangga. Cuma kadang-kadang kalau terlalu bangga nama gereja, itu membawa macam sedikit perpecahan. Kamu ini SIB, saya bukan SIB. Lain sudah kan. Tapi kalau kita semua anak-anak Tuhan, kamu jemaah, di kota Kinabalu, senang saya ini, brother and sister ini. Maksudnya itu pendekatan saya. Kalau kamu percaya Yesus, saya akan mengasihi kamu as my brother, as my sister. Supaya sama rata, macam kita ini keluarga. Tidak ada yang boleh membawa perbezaan atau perpecahan. Kalau kita terlalu menyanjung itu nama gereja ataupun doktrin. Ini sebagai penjelasan dalam 300 tahun pertama itu. Kenapa waktu itu bishop dari Alexandria, bila dia tulis surat, dia senaraikan 27 kitab perjanjian baru. Itu diterima umum. Dari situlah itu, abad yang keempat. Dari surat Bishop Athanasius, kemudian tidak ada pertikaian sudah. Seluruh gereja umum terima 27 kitab kita sekarang. Dari Injil Matius sampai Wahyu. Tiada sudah question persoalan. Sebelum itu kadang-kadang, saya beri contoh, macam kitab Wahyu, ada segelintir gereja, mungkin untuk lebih kurang 200 tahun. Mereka susah mau terima kitab Wahyu. Kamu tahu kenapa mereka susah terima kitab Wahyu? Macam takut-takut bahkan, banyak itu penghukuman, banyak itu penghakiman, dan antikristus itu binatang, dan membunuh orang, macam-macam itu dalam kitab Wahyu. Jadi, tapi kalau kitab Wahyu pun, kalau saudara tahu sejarah gereja, sangat menarik. 90 lebih gereja dari waktu Yohanes menulis Wahyu sudah terima. Hanya beberapa saja gereja, mungkin tidak sampai 5%. Tapi setelah Athanasius, dia senaraikan 27 kitab-kitab perjanjian baru sampai hari ini. Kalau gereja Injili atau gereja Ortodoks seperti kita, gereja Protestan Injili, kita semua terima dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya harap kamu boleh faham, macam saya ini bukan beri ceramah doktor tahu, ini ceramah remaja sih ini. Boleh bahkan, saya takut nanti kamu semua bilang ini pastor ini terlalu jauh sudah ini, dia melayang tinggi sudah ini. Tiada begitu Saya bukan ajar kelas doktora. Ya, ini saya ceritalah supaya kamu relax sedikit. Beberapa minggu yang lalu, saya memang terjumpa satu kawan saya peguam. Itu ya sebelum PKP. Dan sebab baru saya selesai kelas remaja yang pertama.
kelas remaja kita dulu, 4 bulan yang lalu. Wah, saya excited, saya sharing dengan dia. Saya bilang, wah saya mulakan ini kelas tunas remaja. Ini kawan peguam saya, bukan yang ada beberapa kawan saya. Ini memang dia juga bos. Dan dia geling-geling kepala dia. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Tony, you should be teaching master or doctor. Dia macam tidak suka dengar saya cerita yang saya mengajar. Tapi sebagai pastor, itulah saya beritahu ke pimpinan di sini. Tuhan meletak beban dalam hati saya untuk mengajar kelas tunas remaja. Saya harap kamu ada respon yang baik lah. Jangan kamu bilang nanti pastor, jauh sudah ini, saya tidak paham, tidak mau datang, susah lagi. Tapi saya harap boleh paham. Untuk dorongan kita, memang ini bukan penggembalaan saya yang pertama. Saya pernah saksikan juga, memang kadang-kadang saya pernah ada seorang penetua di Muhiba, dia pernah saksikan bahwa cucu dia yang baru 8 tahun, dia bilang, cucu saya bilang saya mengerti khotbah Pastor Tony. Saya sangat happy, budak yang 8 tahun boleh mengerti. Jadi maksudnya saya bukan terlalu tinggi lah, itulah kan, budak baru darjah 2, darjah 3. Mungkin tidak mengerti semua lah, tapi ada yang dia share dengan datuk dia, yang membuat datuk dia bahwa dia mengerti khotbah Pastor Tony. Itu kesaksian. Nah, saya harap kamu memahami maksud saya, supaya kamu tidak rasa saya terlalu jauh, tetapi itulah saya minta kamu bertanya. Yang seterusnya, 3 ujian ini yang dipakai oleh gereja. Yang pertama, adakah kitab ini ditulis oleh seorang rasul atau rakan seorang rasul Yesus? Ini 3 ujian. Bagaimana mereka menilai dan memilih kitab-kitab dalam kanon perjanjian baru. Ada 3 ujian. Jadi kalau Rasul Paulus mereka anggap sebagai rasul, kebanyakan surat tuh mereka terimalah itu. Rasul Petrus ada 2 surat, Rasul Yohanes ada Injil Yohanes, ada 3 suratan Yohanes, ada kitab Wahyu. Jadi tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan beberapa kitab yang bukan ditulis oleh rasul? Contohnya 2 Injil pun bukan ditulis oleh rasul. Siapa yang tahu? Saya mesti kamu yang jawab kali ini. Tadi saya ada cerita waktu Dina. Saya lupa sudah nama kamu, minta maaf. Ada 4 Injil. Saya mau coba kamu jawab yang bukan rasul. Di antara 4 Injil ada 2 orang yang bukan rasul. Dari kitab Injil. Kamu tahu siapa? Tidak tahu? Oke. Pastor kasih senang untuk kamu. Yang Injil itu Injil Matius, kan? Yang kedua apa? Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes. Siapa yang rasul? Di kalangan, saya mau tanya N, saya ingat nama N. N, kamu tahu siapa yang rasul? Di antara 4 tuh ada 2 orang yang rasul, apostle, murid Yesus. Yohanes dan itu betul itu. Ada 1 lagi. Boleh bagi dia mic? Salah tidak apa. Ini kita enjoy saja. Yohanes sama Markus. Markus? Tidak. Oke. Tapi Yohanes betul. Dapat 1. 1 lagi. Siapa yang rasul? Siapa adalah rasul Yesus? Siapa yang tahu? Saya lupa. Saya JJ. Kamu boleh jawab? Bolehkah? Selain daripada Yohanes. Saya mau tengok siapa yang saya tidak banyak saya tahu nama ini. Kamu kenal itu kalau pasti kenal nama kamu. ya, tengok minta maaf lah. Sebenarnya Pastor Lalai ini tidak ingat nama kamu. JJ mau jawab? Saya coba lah. Ya, oke. Tadi Yohanes. 1 lagi. Siapa tadi? Markus bukan, jadi hanya 2 tinggal, Matius atau Lukas, mana 1 yang rasul? Matius atau Lukas? Lukas. Salah. Tidak apa, dapat hadiah juga itu. Ya sebenarnya Matius ya oke. Jadi Matius dan Yohanes adalah rasul, 12 murid. Sebenarnya itulah ini asas ini. Di Singapura pun beberapa kali saya marah-marah lagi dalam khotbah saya. Saya tegur itu gereja di Singapura, PMM juga saya layani. Saya bilang,
kamu tahu ini kesebelasan utama MU, tapi 12 murid Yesus kamu tidak tahu. Wah, mereka bergegar sebab pastor buat tentangan. Jangan kamu hanya tahu main bola, baca Alkitab begitu itu. Jadi maksudnya begini, ya. Saya jelaskan. Jadi kalau kamu baca senarai 12 murid atau rasul, murid Yesus ada 12 kan? Murid tapi disebut sebagai rasul. Rasul maksudnya Tuhan mengutus mereka. Bila Yesus bangkit, Tuhan beri mereka Roh Kudus, mereka diutus, mereka pemberita Injil, mereka menanam gereja, mereka menyampaikan firman Tuhan untuk menanam gereja. Tapi yang dua ini bukan rasul, Markus dan Lukas. Saya mau terangkan kenapa Injil mereka diterima. Markus adalah sahabat Petrus. Dia rakan. Jadi Markus Injil Markus diterima sebab mungkin tradisi dia, Petrus baru tulis 2 surat sebab dia nelayan. Dia tidak sehebat Paulus lah yang ada tinggi pelajaran sedikit. Jadi waktu dia menceritakan Injilnya, ini tradisinya. Markus yang menulis apa yang dia dengar dari Petrus. Karena dia rapat dengan Rasul, saya mau naik balik sebab mungkin mengganggu ini rekaman. Saya mau naik balik di sini. Sebab dia rapat dengan Petrus, Injil Markus itu diterima. Dan kalau kamu buat bandingan itu tidak ada yang bercanggah betul. Setiap Injil ada kelebihan, ada keunikan, tetapi saling memperlengkapi. Tidak ada yang bercanggah. Bagi saya lah, sudah lama saya belajar itu. Saya mau jelaskan tentang Lukas. Siapa yang boleh jawab? Kenapa Injil Lukas diterima? Dia sahabat siapa? Dia rakan kepada Paulus. Dalam Kisah Rasul bab 16, misi yang kedua, Paulus ditemani oleh Lukas. Jadi, dan Paulus ini bukan salah satu 12 murid Yesus, tapi Paulus ini luar biasa. Kalau ajaran perjamuan kudus pun, kalau dalam kitab perjanjian baru, hanya Rasul Paulus saja mengajar secara terperinci, 1 Korintus 11. Kalau dalam SIB kita petik saja, biasanya perjamuan kudus kita petik dari suratan Paulus. Dia katakan dalam perjamuan kudus pun, apa yang saya terima, maksudnya Tuhan Yesus beritahu dia secara langsung. Itulah Rasul. Tuhan Yesus bicara kepada Paulus, sedangkan Paulus tidak ada bersama 12 murid sebelum Yesus disalibkan itu. Kamu paham maksud saya? Waktu Yesus sudah bangkit, dia panggil Paulus, dan beberapa perkara termasuk bagaimana mengendali perjamuan kudus, Tuhan Yesus berbicara langsung kepada Paulus. Paulus memang Rasul Agung, Petrus pun memuji dia, 2 Petrus memuji Paulus. Hikmat dan wibawa yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Jadi Injil Lukas diterima sebab mereka tahu, gereja umum tahu, Lukas adalah rakan sepelayan dengan Paulus. Itu sebagai contoh. Ini canonization. Oke, yang kedua, ujian yang kedua tentang kanon. Oke, boleh ya? Saya rasa macam kamu sudah bangun sedikit bila saya sebut tentang bola. Haleluya. Ya. Tidak salah juga kamu tahu. Ini saya ada tengok juga bola ini highlights kan, yang MU menang beberapa gol. Saya suka ini, saya penyokong MU ini. Tapi saya tidak kenal itu pemain semua. Saya tidak kenal. Saya mau lebih pakar dalam Alkitab daripada bola. Haleluya. Ya, yang kedua, adakah kitab itu diterima umum? Ya, dibaca oleh jemaat Tuhan di seluruh dunia. Ya, itulah pastor tadi kasih tengok kamu itu petakan. Jadi bila pemimpin gereja menentukan ini 27 kitab, mereka ambil pendapat umum. Kalau kitab Wahyu pun ditulis hujung abad pertama, sampai seluruh Eropa, gereja-gereja yang ditanam itu, mereka anggap Wahyu dibaca, dikhotbahkan. Jadi penilaian mereka adalah universal acceptance. Surat itu diterima umum sebab gereja Tuhan sudah luas kan, dari Afrika Utara sampai England, seluruh Eropa di bawah pemerintahan Romawi sudah ada gereja Tuhan, dan mereka semua membaca kitab-kitab yang lebih kurang sama. Itulah ujian. Yang ketiga,
Adakah kitab itu menuruti the rule of faith? Ini pun sangat interesting ini. Apakah rule of faith? Maksudnya berpaksikan karya Yesus Kristus dan pengajarannya yang sejagat. Saya mau jelaskan tentang karya Kristus. Kalau kita banding ini 4 Injil, pada penghujung 4 Injil itu lebih kurang sama. Yesus ditangkap di kebun Getsemani, dia berdoa di sana, kemudian ditangkap, dibawa dalam bicara, kemudian dia disesah, kemudian disalibkan, hari yang ketiga dia bangkit. Kalau kamu baca 4 Injil lebih kurang sama. Inilah 4 Injil ini. Ya. Apakah maksudnya rule of faith? Jadi kalau kamu baca 4 Injil ini, hampir semua ajaran Yesus itu ada persamaannya. Saya beri contoh. Kamu pernah dengar kayak ini Injil? Sebenarnya Injil itu lebih banyak dari 4. Injil, saya beri contoh 2 sajalah. 1 Injil Thomas, The Gospel of Thomas. Kamu belum pernah dengar kan? Dulu kena bahas. Kenapa? Sebab Thomas itu salah satu murid Yesus. Kadang-kadang ada itu Injil Thomas, kamu boleh Google. Kenapa Injil Thomas ditolak? Sebab dalam Injil Thomas itu Yesus selalu ketawa-ketawa. Dia menulis macam Yesus ini lain sikit, selalu ketawa. Mungkin Yesus bukan serius sajalah, tapi saya rasa kalau dia selalu ketawa pun lain juga itu kan. Macam dia tidak serius pun lain juga itu. Jadi Injil Thomas ditolak dan ada Injil Barnabas. Termasuk juga dalam Injil Thomas, Yesus waktu dia kanak-kanak sudah pandai melakukan mukjizat. Dia boleh suruh itu burung jatuh, itu burung jatuh waktu dia baru kanak-kanak. Tapi dalam keempat Injil, waktu Yesus kanak-kanak dia belum buat mukjizat kan. Waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, waktu dia sudah 30 tahun menurut Injil Lukas, baru Yesus melakukan mukjizat, bukan sebagai kanak-kanak. Itulah sebabnya Injil Thomas ditolak. Injil Barnabas pun ditolak. Kamu boleh tanya saya kenapa, sebab saya mau teruskan dulu, oke? Ada cerita dia di Injil Barnabas yang tidak begitu ngam. Oke, teruskan. Next slide. Bahasa asli. Ini mungkin 2-3 bahagian lagi ya, jangan susah hati. Saya berusaha nanti jam 8 lebih sedikit berhenti supaya ada sedikit soal jawab. Oke. Bahasa asli Alkitab. Jadi yang kita baca ini bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Jadi secara ringkas saja bahasa asli Alkitab bahasa Ibrani. Mungkin kalau kamu dengar khotbah-khotbah pastor di sini pun kadang-kadang saya akan sebut bahasa Ibrani ini begini. Kalau bahasa asli Perjanjian Baru bahasa Yunani, Greek. Kamu tahu Yunani, Greek? Kalau kamu peminat bola sepak, pernah Greece menang Euro, tidak tahu tahun berapa, 10 tahun yang lalu. Budaya Yunani itu yang waktu itu kerajaan Romawi, Rom memerintah, tetapi budaya Yunani dan bahasa Yunani yang lebih menonjol. Mungkin saya contoh analogi yang paling baik adalah seperti bahasa Inggris sekarang. Di mana-mana negara, termasuk Eropa, Prancis, Jerman dan sebagainya, bahasa kedua utama mereka adalah bahasa Inggris. Maksudnya bahasa sedunia lah itu. Mungkin waktu kerajaan Romawi memerintah bahasa Latin, bahasa Rom, bahasa rasmi. Sebab bahasa Yunani itu lebih kuat, maksudnya budaya bahasa itu sudah, kalau saudara tahu sejarahnya, sebelum kerajaan Romawi adalah kerajaan Yunani, kan? Alexander the Great. Jadi dalam 200 tahun pemerintahan kerajaan Yunani, bahasa Yunani menguasai seluruh Eropa waktu itu. Itulah sebabnya rasul-rasul Yesus sendiri, bukan saja Paulus. Kadang-kadang kita pikir sebab Paulus ini pintar, dia pandai menulis. Coba kita bayangkan kan, Yohanes dan Petrus ini nelayan, tapi mereka pandai menulis Yunani. Matius itu mungkin ahli hukum Taurat sebab dia pemungut cukai, jadi mungkin dia ada pelajaran tinggi sedikit. Markus pun orang katakan dia dari keluarga kenamaan, jadi dia pandai menulis, dia bantu Petrus. Tapi sebab bahasa Yunani itu bahasa pengantar waktu itu, orang biasa pun sudah menguasainya, termasuk Petrus, Yohanes yang bukan tinggi pelajaran seperti Paulus. So, dalam Kisah Rasul, bila Paulus berdebat
dia dibawa di hadapan mahkamah, raja-raja bertanya dengan dia pun, mereka kagum dengan pengetahuan Paulus. Dan mereka menuduh dia, kamu sudah gila sebab pengetahuan kamu yang luas. Mereka macam kalah dengan Paulus banyak. Paulus dia macam kena ikat, dia sebagai tahanan. Tapi dia orang yang pintar. Oke? Itu cukup. Teruskan. Mungkin beberapa. Ini doa Bapa. Ini saya beri contoh. Coba syukur juga hari ini ada versi Borneo. Dan ini doa Bapa dalam bahasa Yunani. Ya susah kamu tengok ini, kecil ini. Don't worry ya, don't worry about it. Hari ini bukan kelas bahasa Yunani ya. Yang begini. Kenapa saya sengaja taruh slide ini? Saya masuk dalam grup dalam Indah Permai. Beberapa hari yang lalu saya terima pengurusi komiti yang terjemah Alkitab versi Borneo ini, yang mengundang saya untuk menyaksikan launch. Itu lagu doa Bapa, kamu kan? Saya ada beritahu Deacon Patrick dan sebagainya. Dan waktu beberapa hari yang lalu kena launch. Kali pertama saya dengarlah dengan mungkin beberapa pemimpin saja. Saya belum terima feedback. Cuma kalau secara melodi, ini pastor komen sedikit lah. Kalau untuk dinyanyikan secara umum, melodi dia mesti bagus kan. Saya suka kebanyakan lagu kita sebab senang dinyanyi. Tapi lagu Bapak kami hari itu macam oke juga lah. Lulus juga lah kan. Ex-Nicole, boleh bahkan. Boleh tahan lah kan. Tapi macam susah mau nyanyi. Tapi lain oke. Yang masalah dia, saya mau terangkan sedikit sebab nanti sampai ke bagian yang terakhir tentang versi. Kenapa kita ada beberapa penterjemahan dalam bahasa Melayu pun. Jadi saya mau gunakan doa Bapa ini sebagai perbandingan. Oke. Yang pertama, mungkin saya jelaskan. Alkitab secara budaya kita, budaya SIB, tradisi kita adalah terjemahan baru bahasa Indonesia. Kamu tahu kan? Saya rasa pemimpin semua tahu lah. Tapi untuk tunas remaja, bahasa Indonesia, kadang-kadang kita ini orang Malaysia, kadang-kadang ada orang reaksi begitu. Ya itu bahasa Indonesia itu saya tidak mau, begitu Pak ini. Tapi bagi saya, secara ringkas lah saya beri jawaban. Sampai hari ini, belum ada penterjemahan yang setanding dengan terjemahan baru bahasa Indonesia. Sampai hari ini. Bagi saya bahasa Indonesia masih yang terbaik. Pasti akan jelaskan. Saya gunakan satu contoh saja. Ini doa Bapa. Sebab dilakukan oleh kumpulan ini dan pengurusi ini komiti terjemah yang mengundang saya untuk menyaksikan tu launch. Memang saya kenal dengan dia, jadi dia beritahu dengan saya. Dan coba kamu lihat bagaimana mereka terjemah. Pertama, hello be thy name, dikuduskanlah namamu. Terjemahan versi Borneo adalah suci lah, kan? Pasal hanya terangkan sedikit. Suci bagi saya perkataan itu lemah sedikit lah. Lebih baik kudus. Sebab perkataan Yunani pun itulah saya kasih tunjuk di sana. Perkataan hagios itu kalau suci kataros, agnos, ada perkataan Yunani yang lain. Saya beri contoh. Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Jadi suci, dan ada satu lagi, 1 Yohanes mengatakan, karena Yesus adalah suci, marilah kita menyucikan diri kita, karena dia adalah suci. Let us purify ourselves. Dan kalau bahasa Yunani dia pun lain. Dalam nama Allah ini, hagios itu, bagi saya jauh lebih baik, sebab kudus ini pun bahasa Melayu juga kan. Kudus ini bukan istilah bahasa Indonesia. Saya coba terangkan sedikit supaya kamu faham. Saya takut sebab nanti kamu dapat pemberian ini kan. Kamu buang sudah itu terjemahan Indonesia. Kamu baca. Jangan buang lah. Boleh baca ini. Boleh baca yang baru ini. Cuma kamu dengar baik-baik. Penerjemahan versi Borneo masih banyak kelemahan. Hanya doa Bapa pun ada beberapa. Saya terangkan lagi. Yang kedua, dia katakan jadilah kehendakmu, dia terjemah terlaksanalah. Saya terangkan sedikit sebab pastor 3 tahun belajar bahasa Ibrani dan 3 tahun bahasa Yunani. Jadi saya bukan cakap seberangan.
dalam doa itu bentuk puisi, bentuk syair. Doa Bapa itu ringkas, bentuk puisi. Kalau kamu buat syair dan puisi, janganlah guna silibel yang banyak-banyak. Terlaksanalah, 5 sudah bersilibel kan? Jadilah, wah bagi saya jauh lebih baik. Kamu mengerti maksud saya? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bersibonnya katakan terlaksanalah. Tidak salah juga, tapi macam melanggar sedikit tuh, itu sastra puisi. So puisi itu kita pakai perkataan yang lebih tajam, lebih pendek, tapi arti dia lebih kurang sama. I hope you understand what I'm trying to say. Yang sebenarnya ada 4 perkataan. Yang ketiga, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu kita, sebab indah permai setiap ibadah itu kita mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa. Sebab ini penting. Saya takut nanti kamu baca bersih Borneo, lain pula. Nanti kamu campaign untuk pakai bersih Borneo, lain sudah cerita dia. Saya mau terangkan, ini sebagai penerangan supaya kamu tahu ada perbezaan penerjemahan versi-versi yang lain. Bahasa Indonesia, ada berita baik, ada versi Borneo, ada bahasa Indonesia sehari-hari. Perkataan yang ketiga adalah, dia katakan jangan biar kami tergoda dalam versi Borneo. Kalau versi Indonesia, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bagi saya, jangan biar kami tergoda itu macam, terlalu kuat, itu pula terlalu kuat. Maksudnya pencobaan itu general. Sama ada itu godaan atau ujian atau satu, bagi saya pencobaan dalam bahasa Yunani dia jauh lebih baik. Kalau tergoda itu macam, ada kuat sikit lah itu. Saya harap kamu mengerti. Yang terakhir, saya mau jelaskan ini doa Bapa. Perbandingan versi Borneo dengan bahasa Indonesia, lepaskan kami dari yang jahat. Versi Borneo katakan, selamatkan kami. Selamat, dia gunakan perkataan selamat. Kenapa saya tidak mau pakai selamat? Sebab dalam bahasa Yunani dia adalah lusai. Lus, bebaskan, lepaskan itu memang tepat. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Perkataan selamat itu penting. Soteria, keselamatan Yesus adalah juru selamat. Kadang-kadang bila pakai selamat itu ada arti teologi yang lebih kuat itu, lebih dalam. Saya tahu ini mungkin susah kamu mau ikut, cuma saya mau terangkan. Dalam doa yang pendek pun, saya sudah dapati 4 perkataan dalam versi Borneo yang saya tidak mau pakai. Yang mungkin jemaat sudah keliru sedikit. Itulah saya dorong saudara dan saudari, pakailah bahasa Indonesia supaya tidak ada. Sebab ini budaya kita. Saya tahu SIB juga menyokong versi Borneo. Saya tidak mau mengkritik mana-mana versi. Sebagai orang yang bertauliah, sarjana, untuk kebaikan bersama. Jangan kita buang apa yang masih baik, kecuali ada yang lebih baik lah. Dalam doa sudah ada 4 perkataan yang macam saya kurang begitu rasa selesa. Secara teologi, secara amalan kita, sebab saya tahu apa yang kita pakai, nanti jemaat terikut-ikut, sudah dipengaruhi. Mungkin itu saja. Oke, teruskan supaya ini doa Bapa saya sudah jelaskan tadi, kita teruskan. Mungkin ini yang terakhir sudah ini. Mungkin ini kamu boleh baca. Kalau tadi saya sebut tentang bahasa Ibrani itu, yang asli itu sebenarnya, saudara, kalau orang katakan Alkitab kita ini penterjemahan, memang. Sebab yang originalnya memang tiada kan, sebab ini ribu-ribu tahun yang lalu. Memang tiada yang original. Apa yang Tuhan izinkan kita ada adalah beberapa penterjemahan yang setulin-tulinnya. Kalau Ibrani terdapat di Rusia, disebut MT, Masoretic Text, awal abad 11, memang kemudian disokong oleh beberapa teks bahasa Ibrani di Qumran. Qumran itu 150 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini 2000 tahun yang lalu. 150 tahun sebelum Masehi. Banyak kitab-kitab Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani. Tapi itu pun bukan original, sebab original punya Nabi Musa punya 1400 tahun sebelum Masehi kan, itu memang tiada sudah kan.
Karena peredaran waktu, tiada yang original. Kita sangat bersyukur bahwa salinan-salinan yang ada masih mengandungi firman Tuhan. Masih cukup. God has provided for us. It is sufficient kalau dalam bahasa Inggris. Memadai, mencukupi untuk kita terus beriman, terus tahu kebenaran Allah untuk melanjutkan hidup kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Oke, mungkin ini yang betul last sudah ini. Saya lihat jam sudah melewati jam 8. Ya, itu kamu boleh baca. Itu versi yang terakhir. Ada satu slide lagi. Teruskan. Nah, dalam versi bahasa Indonesia, tadi pastor sudah sebut, kalau Alkitab kita secara tradisi, terjemahan baru bahasa Indonesia. Memang bukan sempurna, tetapi masih yang terbaik lah. Kalau saya banding dengan Berita Baik, itu edisi tahun 95, pun banyak juga kelainan dia. Dan versi Borneo kalau doa Bapak pun sudah ada 4 perkataan, belum lagi saya kaji yang lain. Mungkin saya beri contoh satu lagi lah. Sebab itulah saya pernah cerita sedikit dengan pengurusi komiti yang jemput saya mendengar itu lagu doa Bapa. Dalam Yesaya 45 ayat 1, yang perkataan itu Raja Koresi itu disebut sebagai yang diurapi, yang diurapi. Jadi bahasa Indonesia itu yang diurapi, anointed one, Mashiach dalam bahasa Ibrani-nya. Dalam bahasa Yunani dia pun Kristos, diurapi. Tapi versi Borneo mengatakan dilantik. Wah, saya terkejut bila saya baca penerjemahan dilantik. Dilantik itu biasa-biasa saja. Saya boleh lantik Elista, kamu susun kursi selepas ibadah. Elista saya ingat itu nama kan. Itu lantik. Tapi saya tidak boleh mengurapi dia. So, Tuhan saja kan. Kamu paham maksud saya? Urapan anointed itu dari Allah, dari Tuhan. Jangan terjemah perkataan Masiah ataupun Kristos dilantik. Kita semua paham urapi kan. Tuhan yang mengurapi. Dan itulah bagi saya masih lagi khotbah dari bahasa Indonesia. Memang saya petik dari versi-versi yang lain. Mungkin demikian, sebab ini berkenaan dengan Alkitab kan. Saya harap tidak lari dari tajuk. Ini semua banyak, sebenarnya banyak. Selebih itu kamu boleh baca ini. Mungkin yang terakhir, yang saya mau kesimpulan daripada ceramah ini, bahagian kedua saya punya essay. Sebenarnya saudara, kalau kita memahami Alkitab pun, sebenarnya tidak berguna bagi kita kalau kita tidak ada hati untuk mentaatinya. Dan semua itu adalah karya Roh Kudus. Sebenarnya hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita pengertian. Kalau kita tidak hidup atau rasa kehadiran Roh Kudus, Alkitab ini tidak bermakna. It is a dead book. Itu macam buku biasa. Hanya Roh Kudus yang menghidupkan perkataan-perkataan ini menjadi perkataan Allah, firman Allah. Saudara faham maksud saya? Itulah sebabnya saudara, waktu saya lahir kembali, saya terima Roh Kudus, baru saya minat. Dahulu kala nama juga Kristen, lahir keluarga Kristen, tapi tidak baca Alkitab. Nah, saya bukan katakan saudara di sinilah. Itu pengalaman pastor. Waktu remaja, saya pergi sembahyang juga, tapi saya tidak pernah baca Alkitab. Baca pun mungkin 1-2 ayat, Mazmur 23 dan lain-lain Mazmur. Cuma saya tidak menghayatinya. Saya tidak menggemarinya. Kenapa? Sebab saya belum menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kita pengertian. Roh Kudus yang betul menghidupkan firman ini untuk kita. Dan juga memampukan kita untuk mentaatinya. Bagi saya bila saya lahir kembali, saya rindu membaca, bukan saya rindu membaca, sebab pengetahuan banyak itu tidak guna. Kita mau mengenal Tuhan dan mentaati Tuhan. Saya rindu, saya lihat, ini perintah Tuhan saya buat. Saya beri contoh, saya harap tiada lelaki sini terlalu panjang rambut. Dulu tahun 82, saya masih ada ini zaman itu Bee Gees itu, masih rambut panjang. Saya punya rambut, kalau kamu lihat pastor waktu 17 tahun, panjang tuh sini tutup telinga. Bila saya bertobat, saya baca, tidak tahu berapa minggu setelah itu, saya terbaca, dibilang lelaki harus
rambut pendek. Wah, terus saya pergi baba. Wah, potong-potong. Sebab Roh Kudus yang buat saya taat. Saya mau mentaati. Dia katakan lelaki 1 Korintus 11 harus rambut pendek. Wah, saya bilang panjang sudah ini. Jadi janganlah terlalu pendek, bukan mau botak. Maksudnya jangan terlalu panjang lah. Ini sebagai contoh yang kecil. Firman Tuhan itu sangat luas. Oke, jadi sampai di sini apa yang saya mau kongsikan dengan kita tentang Alkitab. Dalam 10 menit yang terakhir adalah soal jawab. Oke? Kamu bertanya, bolehkah? Boleh ya? Ya. Tapi macam lama kamu duduk, boleh berdirilah sekejap. Bagaimana? Kita boleh nyanyi sebuah lagu? Boleh ya? Kita nyanyi satu lagu, tapi jangan terlalu lama lah. Kita, ya, mari. Saya lupa, saya mau tanya nama tadi, yang song leader. Kita nyanyi sebuah lagu, kamu semua kita berdiri. Nanti ada beberapa menit untuk kamu bertanya. Apa lagu kamu mau nyanyi? Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Nanti 2 minggu akan datang 26. Ada lagi kelas tentang Yohanes 1. Kalau setelah kamu membaca ini ada pertanyaan kamu dalam kelas 26 Julai kamu boleh bertanya, oke? Tapi sila tanya sekarang, ada 5 menit lagi sebelum kita tutup dalam doa. Ada yang lain? Mungkin kalau dari sini ya boleh juga ada pemimpin yang mau tanya tentang Alkitab supaya remaja PMM kita pun lebih tahu. Kalau ada lah pertanyaan. Segan-segan ini kamu. Bagaimana ex Niko, oke? Semua oke? Tiada pertanyaan juga? Oh, oke. Tiada? Macam oke ya? Wah, baguslah kalau begini. Senang kerja saya. Haleluya. Bah, terima kasih lah. Saya rasa kita akan tutup dalam doa. Sebelum kita berdoa, sekali lagi saya mewakili kepimpinan sidang. Seperti juga yang sudah dijelaskan di gereja kita ini, remaja itu di bawah PMMR, Deacon ex Nicole adalah pengurusi PMM, Deaconess NG adalah in charge ini acara remaja. Jadi pastor hanya macam kena co-op saja untuk membantu, dan itu pun bebanan dalam hati saya yang dipersetujui oleh kepimpinan sidang untuk saya mengadakan kelas tunas remaja bersama PMM, dibuka untuk jemaat siapa-siapa saya boleh hadir, apalagi dalam PKPP ini ada ruang yang lebih besar, jadi mungkin tambah 10-20 orang masih muat, jadi boleh jemput kawan-kawan lah. Nanti kelas kita yang
Seterusnya bulan ini adalah pada bulan 26 Julai. Saya minta kita beri penghormatan Deacon Ex-Nickel untuk berdoa penutupan. Boleh kan? Ya, terima kasih. Oke, saya ajak kita berdiri bersama-sama semua. Kita mau balik sudah. Jadi sebenarnya semua remaja, oke? Oke, kalau oke kasih thumbs up dulu boleh kah? Kasih begini. Respon, oke, mantap. Oke, semoga kita dapat sesuatu. Ya pasti kita dapat sesuatu pada petang hari ini. Mari kita berdoa dulu sebelum kita beredar ke rumah kita masing-masing. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, sekali lagi kami bersyukur karena kami sudah selesai untuk ibadah ataupun kelas persekutuan remaja pada petang hari ini, dan kami bersyukur juga karena kami bukan saja remaja ataupun PMM, tetapi seluruh kami jemaat Tuhan juga disegarkan, diberikan refresh yang baru mengenai dengan dasar ataupun asas iman kami, yaitu apakah ini Alkitab ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang memberi kami pencerahan, memberikan kami pengajaran semasa kami belajar tentang hal ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus memberi pengajaran kepada kami selepas ini kami keluar menjalani kehidupan kami masing-masing. Kami tetap memegang apa yang sudah diajarkan ini, dan ini menjadi kekuatan iman percaya kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati Pastor sidang kami, Pastor Dr. Tunisiu yang sudah memberikan kami pengertian dan juga memberikan kami pengajaran yang mendorong kami untuk memahami lebih tentang Alkitab dan tentang Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami akan beredar selepas ini pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah memimpin kami selamat ke tempat ini. Keyakinan kami Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin kami selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Dan apapun yang kami lakukan selepas ini, pasti kiranya Tuhan yang terus menyertai memimpin kami. Ada damai sejahtera, sukacita di dalam kami terus berharap bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah kami dapat lalui petang hari ini, yang sudah dapat kami nikmati di dalam hadirat-Mu di tempat ini pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semua. Ada makanan yang tersedia di belakang kalau masih ada, kalau untuk kita yang mau makan. Oke, terima kasih semua. Tuhan memberkati dan selamat pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Menyertai kami di Tunas Remaja pada 26 Julai 2020. Yeay!